Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Nah, kali ini subuh-subuh kita bakalan pulang. Dan ini udah kita beresin, tapi memang iya berantakan kalau ngeberesin ininya kan nanti ada tugas dari hotelnya. Tapi at least kita udah beres-beres untuk barang-barang kita yang mau dibawa pulang. Nah, sesuai janji aku di video yang pertama, aku bakal review untuk kamar ini di Kuta Sari House. Nah, sebelum ke yang jauh, by the way ini aku lagi di kamarnya. Tapi sebelum ngejelasin tentang kamarnya, aku mau ngejelasin dulu tentang Kuta Sari House-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan dilihat-lihat, Kuta Sari House ini itu ada di center banget. Jadi benar-benar deket Jalan Legian, tapi masuknya tuh bukan Jalan Legian. Nah, dan ke Kuta tuh kayak cuman 300 sampai 500 meter, which is kalau misalkan kita jalan kaki itu 5 sampai 10 menit itu bisa nyampe. Jadi kayak keluar dari Kuta Sari House, terus kita itu ke kanan, terus nanti itu ada perempatan, lalu kita ke kiri dan lurus itu udah sampai ke pantai Kuta. Nah, jadi buat kalian-kalian yang memang lagi nyari penginapan ekonomis, terus kalian itu tipikal yang backpackeran, mau nyari penginapan murah tapi enak, Kuta Sari House is the answer. Nah, karena di sini tuh bener-bener murah banget. Kalau misalkan kita lihat dari segi harga, itu kan harga itu nggak tetap ya, itu tergantung seasonnya apa. Nah, kebetulan harganya itu aku bisa range dari 80 sampai 150 ribu. Karena kemarin aku lihat ada yang 80 ribu, 120, 150 ribu harganya di Kuta Sari House ini. Jadi nggak tetap gitu. Tapi aku nggak tahu kalau misalkan langsung pesan ke Kuta Sari House-nya, karena aku kemarin pesan lewat Traveloka. Nah, kalau gitu kita bakalan lihat dulu kamarnya seperti apa. Dan menurut aku untuk harga 80 sampai 150 ribu ini udah worth it banget kamarnya. Oke, kita mulai dulu dari sini. Nah, pertama-tama kita masuk itu bakal ada cat stock. Jadi di sini kita bisa naruh-naruh baju-baju kita, terus celana-celana kita. Dan ini kondisi untuk kasurnya. Kalau misalkan teman-teman lihat mungkin ini berantakan, tapi sebenarnya nanti kalau udah dibersihin itu pertama kali masuk ya bagus-bagus aja, normal gitu. Dan kasurnya enak juga, empuk. Jadi enggak yang gimana-gimana gitu. Terus di sini juga ada meja. Nah, di mana meja ini ada Starlock juga, enggak guys, nggak beda. Itu gelap banget ya. Nah, ada meja yang bisa kita taruh-taruh, ada stop kontak juga di sana, ada 2, ada 3 sebenarnya sama di atas. Nah, di sini ada TV juga, tapi kita nggak pakai TV-nya karena emang ya nggak ada kebutuhan aja. Terus ada lemari, lumayan besar juga. Jadi kalau misalkan kalian tinggalnya mungkin lama, bisa di sini. Nah, di sini ada buat sepatu gitu atau buat keperluan-keperluan lain yang ada di sini. Terus juga yang menarik adalah di sini tuh ada kulkas. Nah, di kulkas ini kita bisa naruh berbagai macam makanan ataupun minuman, dan kulkasnya menurut aku gede dan worth it aja gitu. Minum dulu guys. Dan yang uniknya lagi adalah kamarnya itu ber-AC. Jadi sebenarnya walaupun tadi 80 ribuan, kamarnya itu AC. Ya walaupun sebenarnya AC-nya enggak yang AC dingin menyeluruh ke semua ruangan ya. Jadi bener-bener harus kayak aku di sini, baru aku bener-bener kerasa AC-nya. Kalau misalkan aku di sini, ini udah panas banget guys bagi aku. Apalagi kan misalkan Bali itu sebenarnya terkenalnya itu panas. Nah, kalau misalkan di ruangannya itu panas juga, atau misalkan pakai kipas angin, dan aku datang dari tempat yang dingin, itu beneran gak enak guys. Nah, untuk WC-nya kami, jadi WC-nya kayak gini. Nah, WC-nya beneran menurut aku luas banget. Ini ada showernya, ini ada toiletnya, ini ada buat wastafelnya, buat cuci tangan dan sebagainya. Ini bener-bener kategorinya menurut aku itu luas banget. Nah, jadi kalau aku nanya ke kalian, dengan harga 80 ribu kalian dapat kayak gini, itu worth it gak buat backpacker? Nah, tapi aku gak saranin kalau misalkan kalian punya uang lebih, misalkan mau honeymoon, atau misalkan kalian mau santuy, mau hotel yang enak banget tapi murah, ya jangan ini. Cari yang memang enak banget, misalnya langsung ke sea view dan sebagainya. Tapi ya semurah-murahnya gak bakal 80 ribu juga guys, paling semurah-murahnya mungkin 500 ribuan maybe ya. Nah, kita bakalan langsung lihat nanti sebenarnya proses perjalanan ke bawahnya gimana, karena kita di lantai 3. By the way, ini ada 3 lantai.
Dan nanti bakal lihat juga lobby kecil-kecil ini seperti apa. It's not a lobby I think. Jadi pas kita masuk itu ada tempat makan, terus ada resepsionisnya yang kecil gitu. Jadi emang teman-teman bisa stay di sana untuk mungkin makan atau ada juga minum. Jadi kita dikasih free isi ulang air minum yang memang ada di bawah. Dan yang paling penting adalah di sini staffnya ramah-ramah. Terus kamarnya emang waktu kita masuk juga emang udah bersih juga. So thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Nanti aku masukin klip-klipnya untuk resepsionisnya kayak gimana. Sekali lagi thank you banget teman-teman semuanya udah selalu nonton video-video aku. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk masuk atau nginep di Kutasaya House, teman-teman bisa banget nginep di sini, baik itu lewat Travelog, tiket.com atau apapun itu yang memang menampung Kutasaya House ini. Sekali lagi thank you banyak teman-teman semuanya. Have a good day.